Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, sangario, bolo-boloku semua yang ada dimanapun berada. Kali ini ceritanya saya mau syuting video klip lagi bolo. Sebelum saya syuting video klip lagi, saya ingin membuat vlog untuk melanjutkan cerita saya di episode Inspirasi TKI Nyeni. Melanjutkan episode Inspirasi TKI Nyeni. Kali ini kita memasuki pas saya melakukan renovasi rumah orang tua saya bolo. Pada waktu itu dengan sebuah kenekatan, setelah saya ditinggal almarhum bapak saya selama 5 tahun, saya meneruskan cita-cita ayah saya untuk memperbaiki atau merenovasi rumah saya. Akhirnya terlaksana dengan berbagai pertimbangan dan dengan kenekatan saya. Pada waktu itu juga adik saya pas lulus SMA bolo, jadi saya dan juga adik juga ikut membantu pekerjaan renovasi bolo. Menurut saya di awal sudah saya perhitungkan dengan matang tentang biaya untuk renovasi rumah bolo, tapi ternyata yang namanya renovasi atau perbaikan rumah itu ternyata dalam perjalanannya itu pasti membengkak bolo. Dan pada akhirnya renovasi kurang lebih berjalan selama 35 hari atau kata orang Jawa itu sekitar 8 dino. Perencanaan sudah saya lakukan di awal dengan matang, akan tetapi terjadi pembengkakan bolo. Pembengkakannya itu sepertiga dari biaya yang saya perkirakan. Dan akhirnya alhamdulillah selama 35 hari akhirnya terselesaikan, walaupun pada saat waktu itu belum bisa finishing ya bolo, cuma saya selesaikan pokoknya ya wis sampai ke atap doang, yang penting tidak terjadi kebocoran gitu bolo ya. Dan akhirnya setelah itu renovasi saya hentikan dengan tidak bisa melakukan finishing seperti melur belum bisa saya laksanakan, mengkeramik belum bisa saya laksanakan. Akhirnya proses renovasi terhenti bolo ya. Dan melalui vlog kali ini saya juga ingin berpesan kepada bolo-boloku semua dimanapun berada, jikalau punya rencana untuk renovasi rumah, alangkah baiknya kita sediakan dana darurat untuk mengantisipasi pembengkakan dana bolo. Karena kalau kita renovasi rumah, perbaikan rumah, apalagi kalau kita membuat dari nol, itu pasti terjadi pembengkakan dana bolo. Alangkah baiknya saya ambil contoh, kita harus menyediakan dana darurat untuk mengantisipasi pembengkakan sebesar sepertiga dari anggaran kita. Misal kita mau melakukan renovasi ataupun pembangunan yang membutuhkan dana 10 juta rupiah, kita harus ada dana darurat untuk mengantisipasi pembengkakan sebesar 5 juta bolo. Jadi kita biar tidak mumet-mumet, karena tidak bisa kalau kita itu renovasi rumah, lebih-lebih membangun dari nol, itu kok dananya itu turah ataupun pas itu sangat sulit ditemukan kalau dari pengalaman yang sudah saya lakukan bolo. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya renovasi rumah terselesaikan walaupun tidak bisa finishing. Dan setelah renovasi rumah berselang 2 atau 3 bulan, ada informasi pendaftaran luar negeri bolo. Informasi pendaftaran luar negeri yaitu ke Taiwan. Pada waktu itu adik saya sudah lulus sekolah sekitar umur 20-an. Nah, akhirnya ada promo ke luar negeri, ke Taiwan. Adik saya ajak berunding
dan kemudian adik saya mau mengikuti seleksi, dan alhamdulillah adik saya waktu itu lolos seleksinya. Dan setelah lolos seleksi, ya kita tahu kan proses luar negeri kan juga membutuhkan biaya bolo. Dan awal saat itulah saya setelah melakukan renovasi rumah, wis boso Jawa ini wis tentean, wis gak nyekel duit. Terus ada adik yang harus saya biayai untuk proses keluar negeri. Akhirnya saya nekat lagi, mulai saat itu akhirnya saya kenal dengan perbankan bolo. Jadi akhirnya pada waktu itu saya mencari modal untuk biaya adik saya ke luar negeri dengan cara berhutang pada salah satu bank bolo. Awal mula saya kenal perbankan pada saat itu saya membiayai adik saya proses ke luar negeri. Pada waktu itu saya baru tahu proses luar negeri itu cuma Taiwan saja bolo. Belum tahu tentang proses Korea. Tahu tentang proses Korea setelah adik saya berangkat sekitar 3 bulan atau 4 bulan dari seleksi itu bolo. Setelah adik saya berangkat, saya cari info-info tentang Korea, kemudian saya belajar perlahan-lahan. Dan setelah renovasi rumah selesai, akhirnya ya saya itu sudah gak punya modal, gak ada dana. Akhirnya alhamdulillahnya adik saya lolos seleksi kerja ke luar negeri ke Taiwan. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk membiayai adik saya dengan cara mengambil uang atau berhutang di salah satu bank bolo. Kemudian untuk kelanjutan vlognya, saya akan mulai bercerita tentang proses saya ke Korea dari nol bolo. Untuk yang vlog kali ini sementara sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dari vlog saya ini bisa memotivasi, menginspirasi teman-temanku semua yang ada dimanapun berada. Intinya kita harus tetap semangat, jangan menyerah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga teman-temanku semua bisa mendapatkan kemudahan setelah kesulitannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangar yuk.